Oke, karena kita sekarang sudah mulai posyandu siklus hidup atau posyandu ILP, maka ada untuk balita itu di langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini ada di langkah 2 dan 3, 1 orang atau 2 orang, dan di langkah 4 dan 5, 1 atau 2 orang. Baik, untuk tutorialnya, jadi di langkah 2 dan langkah 3, kader akan memulai memilih menu kader. Lalu di sini kan ada scan barcode untuk barcode balitanya. Maka pilih logo scan barcode, kita scan barcode-nya. Nah, apabila ada namanya berarti sudah benar barcode tersebut untuk nama, misal untuk Abdul Hamid. Nah, di sini ada checklist perkembangan lengkap atau tidak lengkap itu di langkah 1. Langkah 1 itu adalah langkah pendaftaran, jadi mereka melihat checklist perkembangannya yang ada di buku pink. Nomor HP akan muncul sendiri apabila mau ada nomor HP-nya. Setelah itu klik next. Berat badan sesuaikan saja yang ada di penimbangan. N dan T ini adalah naik atau tidak berdasarkan yang ada di buku KIA, terutama yang ada di KMS-nya. Tinggi badannya masukkan Lila dan Lika. Nah, di tinggi badan ini ada informasi tinggi badan terakhir. Di sini angkanya 95. Apabila ada angkanya 95, maka tidak mungkin di entry untuk angkanya 94. Karena kalau kita entry angkanya 94, maka di sini ada muncul notifikasi tinggi badan lebih rendah dari sebelumnya. Maka harus diganti sama atau lebih tinggi daripada berat badan sebelumnya. Nah, ini tujuannya untuk mencegah data tinggi badan itu tidak naik turun. Nah, kita coba isi di sini 1 tahun yang lalu, mungkin kita angkat 13, naik tinggi badannya jadi 99, lilanya 15, lingkar kepalanya 48 cm. Setelah sudah terisi, maka kita akan klik save. Nah, apabila kita klik save, ini ada muncul status gizi dari Abdul Hamid. Jadi misalnya tinggi badannya sama dengan pendek, berat badan kurang, gizinya sama dengan gizi baik. Lingkar kepalanya normal, lilanya normal. Ini bisa kita sampaikan kepada ibunya atau kita sampaikan kepada petugas gizinya, karena setelah ini biasanya dilakukan rujuk ke puskesmas atau ke pusat pustu aja. Jadi yakin dimasukkan, kita klik aja ya. Nah, di langkah 2 sudah selesai. Langkah 2 dan 3 tadi karena sudah selesai, maka muncul di menu siklus hidup balita ini untuk melanjutkan di langkah 4 dan 5. Langkah 4 dan 5 itu adalah screening serta pemberian edukasi. Jadi untuk screening dan pemberian edukasi tinggal pilih logo stetoskop ini. Nah, kita klik, maka di sini ada muncul banyak pertanyaan. Di sini menjelaskan batuk terus-menerus ini adalah 2 minggu berturut-turut. Jadi misalnya ada ampih 3 hari berarti pilih tidak. Oke, demam ini sama 2 minggu atau lebih berturut-turut juga. Apabila ada, klik ya, bila kededa klik tidak. Ini berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut, lihat di buku pinknya. Misalnya lihat ada T 2 buting secara berurutan, maka klik ya. Tapi kalau kereda tidak. Nah, kontak erat dengan pasien TB ini adalah misalnya keluarganya ada yang kena TB. TB ini adalah tuberkulosis, atau kalau disambat tuh batuk 6 bulan atau batuk berturut-turut atau batuk berdarah. Nah, untuk AC eksklusif ini usianya dari 0 sampai 6 bulan saja. Kalau di atas itu dikosongi aja. Kalau komposisi dan jenis MPASI ini kosongi aja biar petugas gizinya yang menakuni. Kalau imunisasi ini bisa berkonsultasi kepada petugas gizi yang memberikan imunisasi, karena di sini ada semua jenis imunisasi. Jadi misalnya I-nya hari ini cuma 1 aja, misalnya DPT-HB, klik aja. Tapi I-nya misalnya ada rotavirus 1 aja, maka klik aja 2. Di sini bebas di sebanyak apapun diklik bisa aja. Jadi ada cuma hanya 1 tapi banyak. Oke, habis itu PMT pemulihan ini dapat biskuit atau PMT yang dari puskesmas yang diberinya lebih dari 2 minggu.
yang biasanya ada di list nama pendahulu. Habis itu edukasi yang diberikan di sini sudah disediakan menunya, ASI eksklusif dan lain-lainnya. Jadi tinggal piannya aja lagi kayak Fahna memberikan edukasi. Misalnya pian anak memberikan edukasi tentang manfaat vitamin A atau manfaat imunisasi. Klik done. Maka sudah di sini apabila ada gejala sakit misalnya I-nya posyandunya ada garing, misalnya biasanya itu ada batuk pilek. Klik done. Habis itu kalaunya tadinya bermasalah di sebelumnya, jadi karena tinggal klik rujuk puskesmas atau rumah sakit. Kebanyakan kita klik rujuk ke puskesmas, maka pilih save dan selesai. Jadi begitulah siklus hidup, posyandu siklus hidup secara menurut juknisnya. Nah itu kan kalau kadernya atau balitanya ada di posyandu. Bagaimana kalau orang misalnya dari posyandu lain dan dari desa tersebut hendak bertimbang ke posyandu itu. Jadi kalau nyana mencari namanya tinggal pilih aja di sini garis 3. Nah di sini ada semuaan, misalnya ulun sini mencontohkan balita tunggul irang. Jadi pian pilih dulu namanya. Habis itu klik barcode yang nomor 1 ini. Misalnya nih sudah dapat nih. Ternyata Ahmad Nasir, pian picik aja di sini. Nah, langkahnya sama kayak tadi juga, langkah 1, 2 dan 3. Setelah di save, maka akan muncul lagi di siklus hidup balita tunggul irang ini. Karena tunggul irang 1 aja posyandunya, maka akan terlihat seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti sekumpul yang lebih dari 5 posyandunya, maka akan terkumpul semua di sini. Jadi menunya sama aja kayak di siklus hidup balita ini. Oke, terakhir kalau di sini ada menu balita, ya tadi kalaunya misalnya tidak bisa atau tidak ada barcode-nya. Jadi tinggal picik ini, pilih misalnya ada di sini Rizky. Nah, kalau tipsnya kalau menulis nama jangan sama selengkap mungkin, tapi ambil sepotong-sepotong aja. Siapa tahu tulisan yang ada di register posyandu berbeda dengan yang ada di aplikasi. Jadi di sini misalnya Rizky, atau pian cari nama orang tuanya. Misalnya Nurul Askia, mamanya Muhammad Ali Rizky. Nurul. Habis itu atau Askia. Nah, bila sudah, klik yang barcode seperti ini, yang nomor pertama ini. Jadi pian picik. Nah, sama aja kayak yang di menu kader sebelumnya, cuman kada perlu scan barcode lagi karena kita sudah dapat namanya di sini. Habis itu masuk aja langkah 2 dan 3, pilih save. Nanti akan muncul di siklus hidup balita biar si langkah 4 dan 5 bisa mengisi yang screening di sini. Nah, ini adalah langkah 1 sampai 5 posyandu siklus hidup balita.